Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Oktaviani dengan NIM 311919059 dari kelas 2B Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada, Tasikmalaya. Video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil review jurnal penelitian sediaan salep untuk mengobati jerawat. Di sini saya mengambil 5 jurnal. Nah, jurnal yang pertama ialah formulasi dan evaluasi fisik salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun papaya terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Yang kedua, uji aktivitas salep anti jerawat ekstrak etanol dalam binahong terhadap bakteri Propionibacterium. Yang ketiga, formulasi salep antibakteri ekstrak etanol terhadap daun tembelekan. Yang keempat, formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun alpukat sebagai anti acne. Dan yang terakhir yaitu efektivitas pemberian salep punggul pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Sebelum kita membahas review jurnal, maka itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang kulit. Nah, kulit merupakan organ terluar yang menjadi pelindung pertama bagi tubuh manusia, sehingga jika terjadi sesuatu pada anggota tubuh yang lebih dahulu terkena adalah kulit. Kulit juga merupakan salah satu penunjang hidup manusia, yaitu sebagai indera peraba dan penampilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan letaknya, maka dari itu kulit merupakan organ yang paling pertama terkena pengaruh yang tidak menguntungkan. Nah, contohnya seperti jerawat. Nah, jerawat merupakan kondisi abnormal kulit akibat gangguan berlebih produksi kelenjar minyak yang menyebabkan penyumbatan folikel rambut dan pori-pori kulit. Nah, sehingga terjadi peradangan pada kulit. Langsung saja kita ke jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Formulasi dan Evaluasi Fisik Salep Anti Jerawat Ekstrak Etanol 96% Daun Pepaya terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Nah, jurnal ini terdapat pada Jurnal Pharmagazine. Penulisnya oleh Rahmawati Putri, Ricky Hardiansah, dan Jaka Supriyanta. Jurnal ini bervolume 7 dan nomor 2. Dirilis pada tahun 2020 di bulan Agustus. Nah, latar belakang dari jurnal ini ialah memiliki aktivitas yang disebabkan kandungan kimia. Nah, salah satunya senyawa aktif yang ada di daun pepaya adalah alkaloid karpain sebagai antibakteri. Nah, tujuan penelitian ini ialah mengetahui sifat fisik sediaan salep dan berapa konsentrasi sediaan salep ekstrak etanol 96% itu pada daun pepaya atau Carica papaya L. Nah, untuk formula sediaannya yaitu ekstrak daun pepaya yang berfungsi sebagai bahan aktif, PEG 400 dan PEG 4000 berfungsi sebagai basis salep, Nipagen berfungsi sebagai zat pengawet, dan Olem citri berfungsi sebagai zat tambahan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol 96% daun pepaya atau Carica papaya L dapat dipromosikan menjadi sediaan salep anti jerawat dengan variasi konsentrasi F1 5%, F2 10%, dan F3 20%, dan memiliki karakteristik fisik yang baik. Akan tetapi, tidak memberikan hambatan terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Evaluasi dari jurnal ini ialah uji homogenitas, uji pH, pengujian viskositas, pengujian daya sebar salep, dan daya lekat salep. Untuk uji homogenitas bertujuan untuk melihat dan mengetahui bahan-bahan sediaan salep tercampur dengan merata atau tidaknya. Untuk uji pH, tujuannya untuk mengetahui berapa nilai pH yang terdapat pada sediaan tersebut. Nilai pH itu tidak boleh terlalu asam karena dapat mengiritasi kulit dan tidak boleh terlalu basa karena dapat membuat kulit bersisik. Nah, yang ketiga yaitu pengujian viskositas yang bertujuan untuk mengetahui kekentalan salep. Yang keempat yaitu pengujian daya sebar salep yang bertujuan untuk mengetahui luas sebaran sediaan salep yang dibuat. Nah, semakin besar daya sebar, maka semakin bagus sediaannya. Lalu yang terakhir ada pengujian daya lekat yang bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh salep untuk melekatnya pada kulit. Nah, kita lanjut ke jurnal yang kedua yaitu uji aktivitas salep anti jerawat ekstrak etanol dalam binahong terhadap bakteri Propionibacterium. Jurnal ini ditemukan di Jurnal Para Pemikir. Nah, penulisnya yaitu Agung Nur Cahyanta dan Nila Yuliana Ardianti.
volume adalah volume 7 nomor 2. Dirilis pada tahun 2018 di bulan Juni. Nah, latar belakang jurnal ini secara singkatnya, khasiat daun binangon mengandung metabolit sekunder yang meliputi flavonoid, alkaloid, saponin, polifenol. Tanaman ini dapat digunakan mengatasi salah satu penyakit, yaitu jerawat. Nah, jerawat merupakan salah satu kondisi terjadi penyumbatan kelenjar minyak pada kulit disertai infeksi dan peradangan. Nah, salah satu penyebab terjadinya jerawat adalah bakteri Propionibacterium acnes. Nah, untuk formula sediaannya antara lain ekstrak daun binahong yang berfungsi sebagai bahan aktif, PEG 400 dan PEG 4000 yang berfungsi sebagai basis salep, Nipagen yang berfungsi sebagai zat pengawet, dan Oleum citri berfungsi sebagai zat tambahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salep ekstrak binahon konsentrasi 25%, 30%, dan 35% memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Hasil pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol daun binahong ini memiliki kriteria daya hambat yang kuat sampai sangat kuat terhadap Propionibacterium acnes. Evaluasi jurnal ini ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan uji aktivitas antibakteri dan berdasarkan uji lanjut post hoc. Untuk berdasarkan uji aktivitas antibakteri salep tanaman ini, adanya pengukuran zona hambat paling besar pada formula yang cenderung meningkat sebanding dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Nah, untuk yang berdasarkan uji lanjut post hoc menunjukkan ada perbedaan bermakna aktivitas antibakteri antara basis dengan formula 1, 2, dan 3. Lanjut kita ke jurnal yang ketiga, ialah jurnal yang berjudul Formulasi Salep Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Tembelekan atau Lantana Camara L. Jurnal ini dari Jurnal Ilmiah Farmasi. Nah, ditulis oleh M.L. Edi Purwanto, Hardi Senjaya, dan Hosoa Jaya Edi. Nah, volume dan halaman jurnal ini yaitu volume 2 nomor 3, dirilis pada tahun 2013 di bulan Agustus. Latar belakang dari jurnal ini yaitu penggunaan obat tradisional pada masyarakat telah berlangsung lama secara turun-temurun. Indonesia memiliki banyak jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan obat. Tanaman liar yang tumbuh bebas di sekitar pekarangan atau di kebun bahkan mampu dimanfaatkan sebagai obat. Nah, salah satu ini, Lantana Camara L atau biasa dikenal dengan sebutan tembelekan, merupakan tanaman liar yang tumbuh tanpa perawatan khusus. Tembelekan sendiri sebagai tanaman liar ternyata memiliki banyak kandungan kimia, di antaranya minyak atsiri, fenol, flavonoid, karbohidrat, protein, alkaloid, glikosida iridoid, etanoid fenil, oligosakarida, quinin, saponin, steroid, triterpin, dan tanin. Formula sediaannya yaitu diantaranya ekstrak etanol daun tembelekan yang berfungsi sebagai bahan aktif, dasar salep, dan cara pakai salep. Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa salep antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan ini yang dibuat dalam dua konsentrasi yaitu 20% dan 24% memenuhi parameter kualitas uji salep antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan dengan dua konsentrasi yang berbeda tidak memenuhi parameter uji daya sebar. Untuk evaluasi dalam jurnal ini, uji homogenitas, uji pH. Pengujian nilai pH dimaksud untuk membandingkan nilai pH salep dengan nilai pH kulit. Uji homogenitas, pengujian ini dimaksud untuk melihat apakah salep yang dibuat itu homogen atau tercampur merata antara zat aktif dengan basis salep. Lanjut saja ke jurnal yang keempat, yaitu dengan judul Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Etanol Daun Alpukat atau Persea americana Mill sebagai anti acne atau anti jerawat. Nah, jurnal ini dari Jurnal Ilmiah Manungtung. Penulisnya ialah Yulistia Budianti Somari, Tri Astuti, dan Nur Rohman. Volume dan halaman dari jurnal ini yaitu volume 2 nomor 2. Dirilis pada tahun 2016 di bulan November. Latar belakang dari jurnal ini ialah kulit wajah yang sehat identik dengan kulit wajah yang mulus
terbebas dari masalah kulit seperti jerawat atau akne. Nah, jerawat merupakan penyakit yang tumbuh pada permukaan kulit wajah, leher, dada, dan punggung serta dapat muncul pada daerah yang memiliki kelenjar minyak yang berlebihan. Nah, jerawat dapat mengakibatkan peradangan pada kulit jika tidak segera diobati. Nah, peradangan yang terjadi pada jerawat dipicu oleh bakteri Propinium bacterium, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus. Salah satu pengobatan dari bahan alam untuk jerawat adalah daun alpukat ini, atau dalam bahasa latinnya itu Persea americana Mill. Nah, kandungan daun alpukat ini antara lain ada saponin, alkaloid, flavonoid, polifenol, dan quercetin yang bersifat anti radang dan antibakteri. Nah, untuk formula sediaannya diantaranya ekstrak etanol daun alpukat yang berfungsi sebagai bahan aktifnya, PEG 400 dan PEG 4000 yang berfungsi sebagai basis salep, dan oleum rosae. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa formula salep dari ekstrak etanol daun alpukat yang memenuhi persyaratan sifat fisik salep yang meliputi uji organ, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, dan uji viskositas yang baik adalah formula yang ketiga, yaitu dengan konsentrasi basis PEG 400 70% dan PEG 4000 sebanyak 30%. Nah, untuk evaluasinya dari jurnal ini yaitu uji homogenitas yang bertujuan untuk melihat dan mengetahui bahan-bahan sediaan yang tercampur dengan merata atau tidak. Lalu uji pH yang bertujuan untuk mengetahui berapa nilai pH yang terdapat pada sediaan itu, dan yang disebutkan saya tadi bahwa nilai pH itu tidak boleh terlalu asam karena dapat mengiritasi kulit dan tidak boleh terlalu basah karena dapat menyebabkan kulit bersisik. Nah, lalu selanjutnya yaitu pengujian viskositas yang mengetahui kekentalan, dan yang terakhir yaitu pengujian daya sebar yang bertujuan mengetahui luas sebaran sediaan salep. Nah, yang terakhir yaitu jurnal yang kelima ialah efektivitas pemberian salep bonggol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Nah, jurnal ini dari Journal of Borneo Holistic Health. Penulisnya ialah Arfianita Regina Putri, Seftina Lydia Maharani, Sayyid Nur Rohim, dan Nurul Hidayah. Nah, volume dan halaman dari jurnal ini dari volume 2 nomor 1 halaman 30 sampai 39. Dirilis pada tahun 2019 di bulan Juni. Nah, untuk latar belakang jurnal ini ialah jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat terjadi gangguan berlebihan produksi minyak yang menyebabkan penyumbatan folikel rambut dan pori-pori kulit. Nah, jerawat dapat timbul di kulit muka, bagian dada, leher, dan punggung. Jika tidak ditangani adalah bekas luka yang permanen pada wajah. Nah, juga bisa terjadi infeksi. Dari Septiandri 2015. Nah, jerawat sering terjadi pada usia remaja dengan presentasi antara 36 sampai 66%. Nah, lalu formula sediaannya yaitu antara lain formulasi salep ekstrak bonggol pisang Ambon dengan konsentrasi 20% dibuat dari ekstrak bonggol pisang 1 gram, adepselanae 0,6 dari pastelin album 3,4 gram, dan Aquades, dan untuk pemakaian salepnya 5 gram. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa salep bonggol pisang Ambon ini efektif untuk mengatasi jerawat pada remaja. Evaluasinya melewati uji argo, uji homogenitas, uji pH, pengujian viskositas, pengujian daya sebar zat, dan pengujian daya lekat. Nah, uji argo ini bertujuan mengetahui sifat fisik salep yang mengamati adanya perubahan bentuk, warna, bau yang terjadi selama penyimpanan. Nah, untuk uji homogenitas ini bertujuan melihat dan mengetahui bahan-bahan sediaan salep itu sudah tercampur merata atau tidak. Nah, untuk uji pH yaitu bertujuan mengetahui berapa nilai pH dalam salep tersebut. Nah, pengujian viskositas ini berfungsi untuk mengetahui kekentalan dari salep ini, dan pengujian daya sebarnya bertujuan untuk mengetahui luas sebaran sediaan salep yang dibuat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik dalam kata, penyebutan, bahkan perbuatan. Karena pada dasarnya kesalahan dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah
Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.